Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan hasil dari resume jurnal. Jurnal yang pertama yaitu berjudul Using UDP Datagram to Realize a Distributed Control Mode at High Speed Data Communication. Kemudian jurnal yang kedua yaitu dengan judul Performance Comparison Between TCP and UDP Protocols in Different Simulation Scenario. Selanjutnya kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Almi Bahri dengan NPM 1184043. Ya, Kemudian Dia Ayu Anandra dengan NPM 1844098, saya sendiri. Kemudian Amri Irianto dengan NPM 1844100. Hai. Lalu selanjutnya ada Murnia Lestari dengan NPM 1844006. Nah, kemudian kita akan menjelaskan pertama mengenai UDP atau User Datagram Protocol. Nah, UDP sendiri itu pada jurnal ini menggambarkan mode kontrol terdistribusi pada komunikasi data yang berkecepatan tinggi yang menggunakan datagram UDP berdasarkan RAM atau dual port dengan tujuan untuk mengeksplorasi mode pertukaran data yang efisien. Kemudian penggunaan CPU yang rendah, kecepatan tinggi, andal, dan dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, kekurangan dan kelebihan akan dijelaskan oleh Saudara Almi Bahri. Adanya dipersilakan. baik, saya akan menjelaskan kelebihan UDP. Jadi pada satu port dari mode dual port RAM yang terhubung ke CPU lokal digunakan untuk memudahkan membaca dan menulis data, dan port lainnya yang terhubung ke pembacaan dan penulisan dan kontrol komunikasi logika khusus. Jadi itu yang bertanggung jawab untuk mengatur, mengirim, menerima, dan menganalisis datagram UDP, dan juga untuk menyelesaikan tugas membaca, menulis pada RAM dual port dan mengirim permintaan interupsi ke prosesor lokal. Jadi model ini tidak hanya mewujudkan pertukaran data yang efisien, tetapi juga menyediakan mekanisme respon interupsi dalam waktu nyata. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan UDP. Jadi kekurangan tadi setelah kelebihan, sekarang kekurangan UDP. Jadi kekurangan dari penggunaan UDP ini pada RAM dual port terjadi ketika proses transfer data, karena data yang digunakan cukup kompleks, sulit untuk membuat kombinasi yang baik antara rangkaian langkah-langkah seperti panggilan, respon, verifikasi data, dan untuk mencapai kontrol yang baik dari node atau jaringan itu sendiri. Nah, mode kerja simplex atau setengah duplex membuat fungsi komunikasi tunggal dan kurangnya fleksibilitas. Proses-proses seperti pengiriman, penerimaan, verifikasi, dan tanggapan, dan lain-lain. Jadi memerlukan tanggapan CPU dan pengendalian efek pemrosesan transmisi data bekerja. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai cara kerja UDP dan perbandingan antara UDP dan TCP yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Amri Irianto. Kepada dipersilakan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara kerja UDP. Data program UDP akan bekerja ketika komunikasi data diperlukan. Dengan CPU, pengiriman akan menulis data ke dalam buffer transmisi dual port RAM dan memulai mengirim perintah. Dan kemudian logika pemrosesan komunikasi jaringan akan mengubah data yang akan dikirimkan dan mengirimkan dalam bentuk data program UDP dengan panjang yang tetap. Penerima melalui logika pemrosesan komunikasi jaringan untuk menerima data UDP dan menyimpannya di alamat yang ditentukan RAM dual port yang terletak pada posisi awal badan setiap datagram UDP. Untuk memenuhi kebutuhan real time,
logika pemrosesan komunikasi jaringan dapat mengirim permintaan interupsi ke CPU lokal berdasarkan data yang diterima. Nah, untuk itu ada beberapa perbandingan antara UDP dan TCP. Nah, di jurnal yang pertama itu membahas tentang kecepatan dalam pengiriman data oleh UDP. Maka di jurnal kedua ini membahas tentang perbandingan antara performa dari TCP dan UDP. Persamaan antara user datagram protokol dan transmission control protokol adalah mereka sama-sama protokol routing yang berada di layer keempat di lapisan transportasi yang dianggap sebagai protokol inti dari suite protokol internet. Perilaku protokol perutan ini dengan metrik dan skenario jaringan yang berbeda yang masih belum terlalu jelas. Oleh karena itu, maka inilah yang menjadikan perbandingan kinerja TCP dan UDP untuk menentukan secara tepat protokol mana yang lebih baik. Baik, selanjutnya yang terakhir yaitu hasil perbandingan yang akan dijelaskan oleh Saudari Murnia Lestari kepadanya di persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil perbandingan di mana kita tadi membandingkan TCP dan UDP. Setelah dilakukan analisa, maka hasil menunjukkan bahwa terowongan UDP menggunakan tautan yang lebih baik daripada terowongan TCP dan memberikan transfer yang lebih baik dalam hal kecepatan dan waktu. Apabila dibandingkan dengan transmisi data, maka TCP menyajikan pengiriman data yang teratur dan handal dari penggunaan ke server dan sebaliknya. UDP dianggap sebagai protokol tanpa koneksi dan tidak menyediakan pengiriman data yang andal. Namun, TCP lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan UDP, di mana TCP menggunakan transmisi ulang dan pengakuan pesan jika ada beberapa kehilangan dalam paket. TCP mentransmisikan pesan dalam urutan dan pesan ini diterima dalam urutan yang sama di tujuannya. Pesan dalam UDP dikirimkan sebagai datagram. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan presentasinya. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila banyak kurang ataupun salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.